Oke, balik lagi ke Era Channel. Kali ini kita akan bahas segmen travel ya. Karena mendadak nggak ada angin nggak ada apa, anak gua keidean untuk ke Dufan. So, gua akan ke Dufan sama anak gua dan juga nginep di Mercure Convention Center di Ancol. Itu hotel bintang 4. Jadi ini paket lengkap ke Dufan dan nginep sehingga bisa jadi inspirasi buat lu yang mau staycation nggak jauh-jauh, nggak pakai keluar kota. Dan karena ini nanti tempatnya rame, sepanjang video ini gue hanya akan pakai mic dari si iPhone gue ini. Gue nggak pakai mic eksternal yang bisa nempel di sini karena takut tempat rame hilang, basah dan lain-lain, gitu ya. Oh iya, sekarang di Era Channel udah ada fitur Super Thanks. Jadi buat lo yang mau mengapresiasi kerja kami, boleh lah ya klik icon Super Thanks itu di bagian bawah. Oke lah, nggak usah berlama-lama, kita jalan. Let's go! Oke, sekarang gue lagi di jalan menuju ke Dufan. Dan karena ketua panitianya adalah anak gue, si Nona Kentang, gue pakai baju merah hari ini. Seperti biasa kalau ngajak beliau dan harus nginep, pasti bawaannya segunung. Coba lihat tuh di belakang tuh, ketua panitia. Iya. Mana kita hari ini, Al? Ke Dufan, yeay! Oke, gas. Oke, harga tiket masuknya. Oh, untuk turis asing berapa tuh? 38.500. Nah, ini mbaknya. Halo. Berapa? Ini udah ada tiketnya, Kak? Belum. Belum, satu orangnya 35 sama kendaraan 35. Oke. Dua orang sama satu kendaraan jadi 105.000, Kak. Anaknya sama anaknya itu. Ya, jadi 140. Ya. Iya, tolong pegang. Oke. Bayarnya pakai apa? QR bisa? BCA? QR boleh. Ini kalau saya keluarnya besok bisa ya? Saya kalau nginep di Mercure. Bisa. Pokoknya nggak keluar, cuma berlaku satu kali masuk aja ya? Iya, betul. Bentar ya. Oke. Sudah sama anak tadi ya? Iya, betul. Tiket masuknya 140.000, 3 orang ditambah mobil. Tunggu ya, Kak. Ditunggu. Ini buat keluar kendaraan jangan sampai hilang ya, Kak. Sudah termasuk sama orang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayam, thank you. Iya, sama-sama. Yuk, dari parkiran lumayan jauh perjalanannya, tapi anak gue udah semangat banget tuh. Wah, gue ditinggal. Yuk lah, ini cukup ramai juga hari ini, orang udah pada siap-siap main ke Dufan. Ya, sekarang kita beli tiket dulu. Mumpung loketnya juga masih sepi. Oke, itu harganya. Loh, kenapa? Oh, premium di situ. Oke. Kita mau beli tiket yang premium biar tidak pakai antre. Nah, ini ya guys, kalau mau beli tiket premium ada loketnya sendiri.
Yes, this is the premium lounge. Udah. Oke. Yeah. Premium nih bos, gak kaleng-kaleng. Ya, jadi seperti ini experience-nya pakai premium ya. Kita masuk ke lounge, jalurnya khusus. Oh, jalurnya untuk kesini pun tidak pakai antri panjang. Adek, kalau lagi kayak gini jangan ngelamun. Terima kasih. Ya, inilah keindahan dari beli tiket premium. Kita lewat jalur fast track, tidak perlu antri panjang. Yes, langsung di depan. Yeay. Itu mama kentang. Ya, udah merah. Merah ya? Iya panas. Gue kepanasan. Ya, kita masuk lagi ke fast track untuk ke area Arung Jeram. Antriannya panjang juga kalau nggak pakai fast track. Ya, sekarang kita menuju ke Premium Lounge karena kita pakai tiket yang premium. Oke juga nih. Kita lihat fasilitasnya. Wow, asik. Dalam cuaca yang sangat panas di Dufan Ancol ini, begitu masuk ke Premium Lounge ini,
Itu rasanya seger banget. AC-nya dingin, suasananya bagus ya, mewah banget. Terus kita bisa dapat juga welcome drink ya, bisa minuman kaleng, bisa juga air mineral, lalu ada kopi dan teh free flow beserta snacknya, dan ternyata kita juga dapat jatah menggunakan kursi pijat selama 10 menit per orang. Jadi gua dan Alicia nggak sia-siakan kesempatan itu, langsung kita pakai jatah kursi pijatnya. Kalau yang merasa 10 menit kurang, mungkin bisa nambah ya, pastinya dengan biaya tambahan. Enak lah, pas banget, lagi capek banget, habis keliling-keliling kita masuk ke sini dan bersantai. Ya, setelah 7,5 jam lah ya kita ngubek-ngubek Dufan, akhirnya Alicia capek juga. Jadi sekarang kita keluar dan kita lanjutin staycation-nya dengan check-in di hotel. Oke, stay tune ya. Ya, kita udah sampai di hotelnya Mercure, yang ternyata buat orang-orang yang seumuran gua pasti tahu ini dulu namanya Hotel Horizon. Dulu banget gue pernah stay di sini sama om gue, sama keluarga. Ya, kita lihat aja sekarang bentuknya seperti apa di dalam hotel yang namanya sekarang Mercure Ancol and Convention ini. Yuk kita lihat sekeliling dulu deh. Di sini ada bar. Ini udah cukup di modernize ya, jadi udah nggak apa ya, gue awalnya khawatir nih jangan-jangan cuman dulu Horizon dibeli terus langsung diganti nama aja, tapi ini kayaknya sih udah ada sentuhan-sentuhan renovasi ya, walaupun beberapa area masih terasa aura old schoolnya, jadulnya. Oke. Drugstore, convenience store. Oke, lobbynya luas. Dan sekarang kita nunggu aja proses check-in ya guys. Let's go. Yes, ini kamarnya. Kita lihat. Oke, kamar mandinya nice. Oke, toilet. Tidak ada bathtub tapi ada shower. Oke, suasananya agak remang. Ini bednya besar 2 dan ada sofa bed buat Alicia. Pasti nanti malam dia minta di situ. Wih, ada balkon, bisa nge-vape cantik sambil lihat laut. Wah, ada balkon di sini. Menyenangkan. Oh, ada gondola. Kita bisa lihat gondola dari sini. Dan di pagi hari saatnya kita sarapan. Oke, resto untuk sarapannya sebetulnya cukup besar ya. Dia ada area outdoor maupun indoor. Cuman area indoornya terbatas. Jadi kalau nggak mau di outdoor, lu kudu datang agak cepet. Ini kita datang jam 8 aja udah serame ini. Gitu.
sarapan, kita bergegas ke kolam renang karena Alicia sudah tidak sabar. Dan kolam renangnya oke. Ini dia ada kolam untuk anak-anak dan dewasa. Di kolam anak-anak ini sering ada activity ataupun event. Untuk hari ini eventnya adalah mandi busa ya. Wah, seneng lah Alicia. Kolam untuk dewasanya juga cukup besar, areanya cukup luas, dan daya tarik tambahan untuk anak-anak di sini ada seluncuran atau slide. Jadi slide-nya pun dibagi dua ya, ada yang pendek, yang kecil gitu ya, sama yang tinggi. Puas lah anak-anak berenang di sini ya. Kalau lu bawa anak nih udah mesti banget nih ke kolam renangnya. Karena untuk ukuran bintang 4 ini sih gue bilang oke area kolamnya. Ya, sekarang saatnya pulang. Goodbye Mercure, cukup menyenangkan pengalamannya. Tapi stay tune terus karena nanti sampai rumah gua akan breakdown ya. Kesimpulannya kayak gimana, enak atau enggak. Termasuk gua akan spill harganya nih. Jadi staycation kayak gini tuh kira-kira butuh biaya berapa sih? Oke? Yuk, kita lanjut nyetir pulang. Oke, gue udah di rumah. Jadi gue mau spill habis berapa sih staycation bertiga kayak gini. Nanti angkanya tolong disamakan dengan kebutuhan lu masing-masing ya. Karena gue bertiga. Kalau buat lu yang cuma berdua ya nanti tinggal dihitung ulang aja. Yuk kita mulai. Dari masuk ke Ancol. Masuk ke Ancol itu per orang kena 35.000, mobilnya kena 35.000 juga. Jadi gua, istri sama anak 3 tambah mobil 4. Jadi kita bayar 140.000. Lalu untuk masuk ke Dufan itu tiket premium harganya 1 juta ya. Jadi total udah 3 juta. Lalu dengan hotelnya itu ya, hotel lagi-lagi ini juga tergantung waktunya. Seberapa jauh lu pesen dari mana, lu member atau enggak, and so on. Ya bisa dianggap kasarnya hotelnya tuh semalam 1,7 juta. Jadi 140.000 tambah 3 juta tambah 1,7, 4.840.000 ya. Mahal murah itu relatif. Tinggal disesuaikan aja. Gua maunya ke Dufan doang, nggak mau nginep mahal ya udah nggak apa-apa gitu kan. Atau kalau nginepnya cuma semalam kurang, ya mau nginep 2 malam bebas gitu. Tapi ancar-ancar harganya tuh seperti itu, gitu ya. Dan kalau dibilang, bang,
worth it nggak sih bayar 1 juta untuk tiket premium atau mungkin ada juga yang namanya fast track ya. Ini gue kasih gambaran, gue itu sebentar. Gue itu main di Dufan sama anak istri gue, itu main ada 20 kali ya. Ontang-anting ya, alap-alap 3 kali. Terus pontang-pontang, nah ini cuman anak gue sama istri gue doang, gue nggak ikut, enak soalnya main gituan. Halilintar 5 kali, arung jeram 4 kali, biang lala sekali, Ice Age sekali, dan Ice Age itu antriannya kalau nggak pakai fast track atau pakai premium, parah, antriannya panjang ya. Terus rumah miring ya oke lah, rumah miring itu mungkin zaman sekarang udah nggak terlalu diminatin, nggak ada antrian, malah masuk aja nyelonong. Terus kita sempat ngadem di Istana Boneka, terus main bumper car yang turangga-rangga, terus main para layang, dan terakhir Alicia doang main turbo drop 20 wahana. Mungkin gue kebayang ya, kalau nggak pakai premium atau fast track, satu orang tuh antara 5-7 wahana per kedatangan ya, karena antriannya panjang-panjang, terutama gue kan nekat nih di weekend. Jadi menurut gue worth it atau enggak? Ya worth it. Jadi di premium itu kita nggak perlu ngantri. Terus juga kalau lu tahu dong Dufan panasnya seperti apa, ketika gue kepanasan, gue kecapean, mereka sediain premium lounge, itu bisa nge-AC, bisa ngadem, dapat welcome drink, kopi teh free flow, terus ada dikasih kupon untuk kursi pijat 10 menit per orang. Not bad lah ya. Jadi berasa lah yang gue bayarin versus yang gue dapet. Oke? Buat yang mau mendang-mending, mau debat, mau komen, silahkan di kolom komentar. Oke? Thank you buat yang udah nonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, share-nya, komennya, dan buat yang belum subscribe, subscribe ya, gratis kok. Oke? Thank you, sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Bye-bye!